Semangat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang tokoh-tokoh di Alkitab. Bagaimana mereka, bukan hanya keberhasilan mereka, tapi kegagalan mereka yang harus kita cermati. Sehingga kita juga boleh mengalami hal-hal yang kegagalan ini tidak sampai di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kebetulan saya mengajar konseling anak dan remaja. Jadi hari-hari ini penting sekali untuk kita ini belajar untuk memperhatikan anak-anak kita. Mungkin kita berkata, wah Pak Freddy saya udah usia lanjut, saya sudah punya cucu. Perhatikan cucu kita, perhatikan anak kita, supaya mereka menjadi benar di hadapan Allah. Ada cerita di firman Tuhan berkata bahwa, perhatikan saudara, 1 Samuel 8 ayat 1-3 saya bacakan buat saudara. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anak laki-laki menjadi hakim. Anak laki-lakinya Samuel menjadi hakim atas Israel. Nama anaknya ialah Yoel yang sulung, dan yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anak Samuel ini tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Saudara, Samuel dikenal sebagai nabi yang hebat, nabi yang pada awalnya sudah dititipkan oleh orang tuanya Hana kepada Imam Eli, dan puji Tuhan Samuel dipakai Tuhan luar biasa. Tapi ada satu peristiwa yang jujur hati ini teriris saudara. Kenapa? Samuel punya anak dua, namanya Yoel dan Abia. Kedua-duanya diangkat menjadi hakim, tapi mereka bukan seperti Samuel. Kata orang itu like father, like son, like son, like father. Ya, harus ayah anaknya itu harus ikut ayahnya, saudara. Tapi ternyata tidak. Anaknya ini dia mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan, saudara. Kalau terjadi di lingkungan kita, wah itu biasa. Tetapi harusnya tidak terjadi pada orang yang hebat seperti Nabi Samuel. Kenapa saudara? Saya teringat bagaimana Samuel ini dibesarkan. Pada masa kecil, firman Tuhan katakan bahwa Samuel dititipkan kepada Imam Eli. Kemudian disitulah dia melihat bagaimana Imam Eli mendidik Hofni dan Pinehas, anak-anak dari Imam Eli. Saudara, saya bacakan yang terjadi dalam anak-anak Imam Eli. Ini hidup dengan Samuel. Lingkungan, komunitas di mana kita berada, itu menentukan arah kemana kita ada, saudara. Saya teringat oleh James Gui kemarin, dia berkata bahwa, saudara jangan ngopi bersama dengan orang-orang yang punya nasib yang sama, dia katakan gitu. Kalau orang marketing tidak tutup target, ketemu orang-orang yang tidak tutup target, dia terasa nyaman. Oh kamu tidak tutup target, Yoyo tidak tutup target, Agung tidak tutup target, Pak Freddy tidak tutup target, tidak apa-apa, saya tidak tutup target. Kenapa? Nyaman dengan ngopi dengan orang-orang yang senasib. Orang kepahitan ketemu dengan orang kepahitan, wah sama, nular saudara. Nah ini yang terjadi dalam hidup Samuel. Samuel ketemu dengan orang-orang, dididik dengan orang-orang yang, coba kita lihat saudara. Adapun anak-anak Imam Eli, 1 Samuel 2 ayat 12-15. 1 Samuel 2 ayat 12-15. Adapun anak-anak Imam Eli adalah orang-orang dursila. Anak Imam Eli, anak pendeta saudara. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelian, sementara daging itu dimasak, saudara, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dicucukkan ke dalam bejana, dalam kuali atau ke dalam belanga atau dalam periuk. Segala yang ditarik garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya. Demikianlah mereka memperlakukan seluruh orang Israel. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang dan berkata, berikanlah daging ini untuk imam, untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak.
hanya yang mentah saja. Demikian besarnya dosa kedua anak muda itu di hadapan Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak. Saudara, ketika Samuel anak-anak melihat model pendidikan seperti ini, orang tua perhatikan, kalau anak-anak kita tidak dididik dengan baik, dibiarkan, maka bisa menjadi seperti Hofni dan Pinihas, Yoel dan Abia. Kenapa? Samuel, dia tidak pernah dididik oleh Eli dengan baik. Dia melihat Hofni Pinihas, bagaimana hidup mereka kacau. Dan firman Tuhan katakan, terjadi juga dalam hidup Samuel. Perhatikan 1 Samuel 3, 13-14. 1 Samuel 3, 13-14. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selama-lamanya karena dosa yang telah diketahuinya. Yaitu, perhatikan, bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak pernah memarahi mereka. Ada tanda seru. Eli tidak pernah memarahi mereka. Sebab itu aku bersumpah bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan apapun. Bapak Ibu, kalau engkau sayang anak-anakmu, engkau harus mendidik dengan baik. Generasi-generasi yang baru ini, orang China berkata generasi strawberry. Banyak orang berkata generasi alpha, setelah milenial kan alpha. Bagaimana kita mendidik mereka? Jangan dibiarkan. Kasihi mereka. Pak, perlu enggak saya dengan tongkat ajaran? Minta Tuhan, perlukah anak saya ini perlu dengan tongkat ajaran? Yang penting yang pertama buat saya, pertama kasih dia. Pendidik anak itu, saudara, mulai dari umur 1 sampai 12 itu masa yang sangat penting. Itu masa kita mendidik anak-anak kita dengan baik. Setelah 12 tahun, saudara, dia bergaul dengan banyak orang. Tapi masa ayah dan ibu, ayah terutama dekat dengan anak umur 1 sampai 12 tahun. Perhatikan Daud. Daud tidak pernah dididik oleh Isai ayahnya dengan baik. Firman Tuhan berkata ketika ada pelantikan raja pun Daud dibiarkan. Daud berkata, aku tidak dianggap oleh orang tuaku. Sehingga Daud tidak mendidik anaknya dengan baik, saudara. Firman Tuhan katakan Daud tidak pernah menegur anak-anaknya. Ada firman Tuhan berkata. Sehingga Adonia, Absalom memberontak kepada Daud. Bapak Ibu, yang pertama yang harus kita perhatikan komunitas. Di mana komunitas kita berada menentukan ke arah mana kita menuju. Kalau engkau bergaul dengan orang-orang yang rohani, berarti engkau menjadi orang yang rohani. Tapi kalau engkau bergaul dengan orang-orang yang rohana, engkau menjadi orang-orang yang rohana, saudara. Jadi perhatikan, dimanapun kita berada menentukan ke arah kemana engkau pergi. Yang kedua, saudara, mari belajar kita memperhatikan anak-anak kita dengan kasih dan didikan yang benar yang datangnya dari Tuhan. Saya rindu hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.